disambut dengan lumpur tebal dan jalan tanah merah sepanjang hampir lebih dari 8 kilometer. Tengok keadaan kayak gini, kami numpang setiap hari kerja di PT, nggak sanggup lah. Misalnya cukup harian makan-makan aja untuk anak nggak cukup. Harapan kami sama Pak Jokowi, harga barang itu mahal, kan? Beras misalnya, gula mahal, apa punya kami nggak mahal. Jadi di sini tuh sering banget ada gajah liar masuk ke pemukiman warga. Cara mengusir gajah ini sama sekali tidak menyakiti, hanya menggiring ke arah hutan aja, karena kerap kali keberadaannya itu merusak perkebunan milik warga. Tim Indonesiaku bertolak sejauh 160 km dari kota Banda Aceh untuk menelusur desa terluar di Kecamatan Sampoinit, Kabupaten Aceh Jaya. Jika di era digital seperti sekarang, menggunakan aplikasi penunjuk jalan merupakan hal yang lumrah. Namun, desa yang kami tuju ini bahkan tidak terdeteksi di peta nasional. Gampong merupakan sebutan akrab bagi sebuah desa di Aceh. Gampong Kruong Ayun dahulu merupakan wilayah transmigrasi yang ditempati oleh para pendatang dari tanah Jawa. Sejak konflik yang bermula pada 1976 dan berlangsung lama di Aceh, para transmigran meninggalkan wilayah ini dan tak kunjung kembali. Kini, tanah di desa Kruong Ayun 90% didominasi oleh lahan perkebunan sawit milik perusahaan pengelola kelapa sawit. Kami memulai perjalanan dari desa Ligan yang menjadi aspal terakhir sebelum menempuh jalan becek dan berlumpur. Jalur ini tak pernah mendapat perhatian sejak era 90-an, padahal merupakan satu-satunya jalan yang digunakan oleh warga. Perjalanan panjang kami kali ini disambut dengan lumpur tebal dan jalan tanah merah sepanjang hampir lebih dari 8 km. Jadi kami menuju ke Kruong Ayun yang ada di Kabupaten Aceh Jaya. Selamat datang di Indonesiaku. Sepanjang perjalanan, kami disuguhkan pemandangan pohon kelapa sawit yang melimpah ruah, seolah membenarkan bahwa industri kelapa sawit memang mendominasi di ujung selatan wilayah Sampoinit. Namun, kenyataan yang ada tak selaras dengan kondisi jalan yang kami tempuh. Jika wilayah ini menjadi prioritas industri, lalu mengapa jalan yang merupakan akses utama sehari-hari sangat sulit dilintasi? Jika hujan deras turun, tak menutup kemungkinan kondisi jalan ini lumpuh hingga tak bisa dilalui kendaraan. Usai memakan waktu sekitar 2 jam, kami pun tiba. Nah, sekarang akhirnya sampai di Gampong atau Desa Kruong Ayun. Indonesia baru saja berhasil menembus pasar Afrika sebagai pemasok minyak sawit mentah setelah sebelumnya sukses mengekspor ke negara se-Asia. Dari data milik Badan Pusat Statistik BPS pada Mei 2023, terjadi lonjakan ekspor ke negara Afrika bagian barat mencapai 800% atau setara 28,2 ribu ton. Sementara pemerintah Provinsi Aceh mencatat luas lahan perkebunan kelapa sawit mencapai 240 hektar lebih di seluruh wilayah Aceh. Namun ironisnya, kini Aceh masih menyandang predikat termiskin sepulau Sumatera. Hal itu disampaikan Badan Pusat Statistik Aceh bahwa pada akhir 2022 lalu, jumlah penduduk miskin di Tanah Serambi Mekah ini meningkat hingga 14% atau setara 11,7 ribu jiwa. Sungguh kontradiksi yang mencengangkan. Saya bertemu wanita lansia yang kesehariannya dihabiskan di kebun sawit.
bukan sebagai pemilik lahan, namun dirinya hanyalah buruh upah. Jumirah dan keluarganya menggarap lahan sawit seluas 2 hektar dan sudah melakoni pekerjaan ini selama mereka tinggal di desa Krung Ayun. Tugas nenek Jumirah dan saudara perempuannya mengambil buah sawit yang berserakan di tanah. Usai tandan sawit jatuh dari pohon. Sawit di sini bisa dipanen 1 kali dalam 2 minggu. Nah, kebetulan sekarang lagi musim panennya. Kalau buah sawit yang keluar dari tandannya ini disebutnya brondolan. Jadi sekarang saya bersama ibu-ibu lagi ngumpulin brondolannya. Sementara itu, tugas laki-laki yang mendodos tandan sawit agar dapat diambil dari atas pohon. Rupanya bukan hal yang mudah. Jadi sekarang saya mau coba juga nih ngambil sawitnya. Sebelum buahnya yang diambil itu kita harus singkirin pelepah pohonnya dulu. Tapi ini tuh tinggi banget. Jadi ini galah ya Pak ya. Galahnya itu ada kurang lebih berapa meter nih Pak? 7 sampai 10 meter. Jelang penghujung bulan seperti sekarang, menjadi waktu sisa dari panen buah sawit, sehingga hasil yang kami kumpulkan tidak seberapa. Ternyata berat banget. Oke, ayo Bu. Sekarang ini kita mau bawa tandan sawitnya ke pinggir jalan, mau dikumpulin dulu, baru nanti dibawa ke penampung. Di lahan seluas ini, para buruh tani membopong tandan sawit yang telah dikumpulkan. Kegiatan seperti ini menjadi satu-satunya pilihan bagi mereka yang tak memiliki lahan. Satu tandannya tuh ada sekitar 15 kilo ya, jadi berat banget. Terus tadi kita harus lewat jembatan kayu situ. Cuman ini sekarang, wah, ya. Jatuh ke bawah tandan sawit saya. Susah banget ternyata ya buat ngumpulin tandan sawit kayak gini. Emang ini sebenarnya pekerjaan yang biasa dilakukan laki-laki gitu. Tapi ibu-ibu juga masih tetap datang ke kebun untuk melakukan perjalanan kayak gini. Ibu sekarang usianya berapa? Sekarang usia ibu sudah berapa? Ya. 70 tahun. Ibu masih datang ke kebun kerja kayak gini. Bu, ibu kalau sekali kerja gini bisa dapat brondolannya berapa banyak sih? Kalau dapatnya banyak ya banyak. Gitu. Nah, ibu ini gimana sistemnya? Maksudnya diupah atau emang kebun milik sendiri atau ibu kerja sama orang? Kerja sama orang. Kalau bisa ya bisa dapat 200 gitu, 200.000 ya kan. Tapi karena nggak mampu ya dapatnya segitu kan gitu. Dapat 100. Upah untuk 1.000 kg sawit yang dikumpulkan hanya bernilai Rp100.000 per orang. Padahal harga sawit per kilonya bisa mencapai Rp20 hingga Rp30.000. Sungguh ketidakadilan yang amat terasa bagi para buruh tani di sini. Sawitnya sudah diangkut ke atas motor. Nah, sekarang ini kami mau bawa ke penampungnya. Itu jaraknya sekitar 2 km dari kebun. Kelapa sawit bisa dipanen dalam waktu 2 minggu sekali. Usai memanen di kebun, biasanya sawit langsung dibawa menggunakan sepeda motor ke penampung setempat. Dengan kendaraan ala kadarnya, kami harus menempuh perjalanan di jalur yang menyulitkan. Tiba di lokasi penampungan, timbangan besar telah tersedia dan hasil panen langsung ditimbang dengan cara memarkir kendaraan di atas timbangan. Ini kami sudah sampai, jadi tadi cara menimbangnya itu motor naik juga ke atas timbangan. Memang saya tidak sanggup membawa sebanyak punya Pak
membawa 2 tandan, dan tadi setelah ditimbang ada sekitar berapa Pak? 490 kilo, tapi itu sama motornya. Usai dikurangi bobot kendaraan, hari ini kami hanya mengumpulkan sekitar 200 kg kelapa sawit. Artinya, upah yang didapat keluarga Jumira hanya Rp200.000. Area perkebunan milik warga di wilayah Sampoinit secara geografis berdekatan dengan kawasan hutan lindung. Rupanya tak jarang kebun diganggu hewan liar, bahkan oleh gajah liar. Problematika ini berlangsung lama hingga akhirnya muncul sebuah badan konservasi yang disebut CRU atau Conservation Response Unit. Kecamatan Sampoinit menjadi wilayah pertama CRU Aceh dilahirkan, tepatnya sejak 2008. CRU yang berada di bawah pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sejauh ini hanya mengambil langkah sebagai pusat rehabilitasi gajah liar yang kerap mengganggu perkebunan milik warga. Ketika gajah liar muncul di permukaan kebun, warga biasa melapor ke pihak CRU untuk mengusir hewan raksasa itu kembali ke habitatnya. Jadi di sini tuh sering banget ada gajah liar masuk ke pemukiman warga. Sekarang ada yang melapor ke pihak CRU untuk mengusir gajah liar agar digiring ke arah hutan sana. Langkah kaki gajah yang besar bisa menghancurkan lebih dari 4 hektar lahan kebun perharinya. Hal inilah yang membuat warga merasa amat terganggu, namun juga tak memiliki solusi konkret akan masalah ini. Cara mengusir gajah ini sama sekali tidak menyakiti, hanya menggiring ke arah hutan aja, karena kerap kali keberadaannya itu merusak perkebunan milik warga. Meski 90% didominasi perkebunan kelapa sawit, lahan yang tersisa di Desa Krung Ayun dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam buah-buahan seperti jeruk. Saya bertemu keluarga Nurmala yang menjadi satu-satunya petani jeruk yang tersisa di sini. Waktu panen jeruk terbilang jarang dibandingkan kelapa sawit. Jeruk bisa dipanen hanya sekali dalam 6 bulan. Nah, ternyata di sini banyak banget jeruk. Kalau saya sih lebih mengenal ini jeruk peras ya, tapi kalau orang sini bilangnya jeruk anggur. Tapi sayang banget di sini tuh kebunnya kurang terurus gitu. Nah, sekarang kita ambil aja buahnya yang masih ada di pohon yang bisa dipetik. Kebun jeruk seluas lebih dari 1,5 hektar ini sudah terabaikan sejak tumbuhnya kelapa sawit yang semakin menjamur. Ya, tanaman sawit bisa memberi dampak buruk bagi tumbuhan di sekitarnya. Sebab akar kelapa sawit menyerap banyak kandungan air di dalam tanah. Hal itu mengakibatkan lahan gambut dan pengikisan tanah hingga muncul parit, serta pencemaran air. Nah, jadi sebetulnya kebun jeruk ini ada di atas lahan gambut, tapi tetap bisa tumbuh. Di sebelah sini itu rawa-rawa atau parit, karena di sekitar kebun ini malah didominasi oleh tumbuhan sawit. Katanya kalau kulitnya kuning kayak gini, ini berarti yang manis, ya nggak sih Bu? Ya. Ini benar yang manis. Saya cobain ya, kita coba ya. Bu, ini kalau kayak gini kan istirahat di kebun gitu. Biasanya kalau metik jeruk itu sehari bisa dapat berapa banyak? Banyak, kalau satu orang dapat 5 keranjang. Satu orang dapat 5 keranjang. Itu waktu panennya berapa lama gitu? 6 bulan. 6 bulan? Lama, kalau jeruk lama panennya kalau Kalau perawatannya gimana sih Bu? Kendala-kendalanya selama ini apa aja sih? cuma beli obat aja, nggak sanggup pupuk. Gitu kan, pupuknya mahal kami. Belinya jauh, itu ongkosnya minta mahal lagi. Gitu. Modalnya banyak ternyata. Kan kayak mana, bilang kan sedih kita tengok ya. Padahal kita pingin maju, tapi nggak bisa. Gimana? Kayak mana kami terharu tengok orang lain. Misalnya kan, Nggak apa-apa Bu. ya terharu tengok
orang lain kayak mana kalau kita nggak sanggup misalnya kayak gini. Padahal pingin, kayak mana caranya? Kan nggak bisa kan? Lah, Apa sih Bu, apa kira-kira yang bikin petani di sini atau warga di sini tuh nggak bisa maju kayak di tempat-tempat lain yang ya Ibu nggak bilang? bisa maju sebab nggak ada modal kami. Tengoklah kami masyarakat Kurunghayun kan, tengok keadaan kayak gini. Kami numpang setiap hari kerja di PT, kan nggak sanggup lah. Misalnya cukup harian makan aja untuk anak nggak cukup. Misalnya kan anak mau sekolah nggak sanggup. Harapan kami sama Pak Jokowi, harga barang tuh mahal, kan? Beras misalnya, gula mahal, apa ya punya kami nggak mahal. Keluarga Nurmala kekurangan biaya untuk merawat perkebunan jeruk ini, sebab tak sebanding dengan penghasilan yang didapat ketika menjual jeruk. Kini, buah jeruk per kilogramnya hanya laku terjual Rp5.000 saja. Meski begitu, Nurmala tetap bersyukur karena tanaman jeruk miliknya masih bisa tumbuh walau diterpa dampak buruk dari perkebunan sawit. Jeruknya manis. Bayangin, ini belum pakai perawatan semprot pestisida, nggak pakai pupuk yang maksimal ya Bu, tapi hasilnya manis kayak gini. Kalau ini dirawat lebih lagi, pasti akan mendapat hasil yang lebih optimal ya Bu ya. Yang kita pinginkan kan? Ya. Setelah dari kebun, keluarga Nurmala berupaya menjual hasil panen jeruk kepada warga sekitar. Diakui mereka, kini minat warga untuk belanja buah-buahan kian menurun. Beruntung hari ini masih ada pengepul yang mau menerima buah jeruk kami. Usai ditimbang, Nurmala dan keluarganya berhasil mengumpulkan 10 kg yang setara Rp50.000. Makasih ya Bu. Wilayah Sampoinit merupakan salah satu daerah aliran sungai atau das terluas se-Kabupaten Aceh Jaya. Di desa Ijerengeh, warga biasa memanfaatkan sungai sebagai tempat mencari bahan pangan untuk makan sehari-hari. Walau kadangkala alami kekeringan di musim kemarau dan meluapnya air ketika musim hujan, ekosistem sungai di sini terbilang memadai. Dari pinggiran sungai masih terdapat hewan air tawar yang bisa ditangkap. Jadi ternyata ini cara mencari udang di sini. Menggunakan wadah dari rotan lalu dimasukkan ke dalam air yang ada di rawa-rawa pinggiran sungai, terus digebuk-gebuk gitu ke air supaya udangnya keluar. Kita masih mencari terus sampai dapat banyak. Tak memakan waktu lama, kami mendapat sejumlah udang di dalam wadah, meski hanya menggunakan alat tangkap sederhana. Nah, ini udang yang ada di sungai, ini jenisnya udang batu. Ini kecil-kecil sih, nggak terlalu besar, tapi dapatnya lumayan banyak. Satu wadah yang sudah banyak terisi udang dirasa cukup untuk segera diolah dari pinggiran sungai. Kami langsung memasaknya dengan ditumis dan dijadikan menu santap siang. Makan siang kami hari ini pakai udang sungai. Habis dapat langsung dimasak, jadi ini masih segar banget. Enak ya Bu? Ya, Padahal tadi masaknya pakai apa aja bumbunya Bu? masak apa? Garam aja Cuma pakai garam doang. sama bawang. Tapi udah terasa ya, walaupun cuma bumbu seperti itu. Kalau mencari udang seperti ini sering ya Bu? Iya, sering. Selalu ada memangnya udang di sini? Ada terus. Kenapa nyari udang ke sungai gini Bu?
Kenapa nggak beli aja, Bu? Karena kami jauh dari pasar. Makanya kami cari di sungai. Cari di sungai. Ya. Walaupun dapat sedikit, kami cukup cukup untuk makan. Pengen jalan bagus, pengen pasar banyak. Dekat dari rumah ya. Ya. Sungai menjadi salah satu sumber warga mencari bahan pangan, sebab lokasi desa yang jauh dari pasar. Jarak tempuh dari dalam desa menuju pusat kecamatan bisa mencapai 20 km. Selain di Aceh Jaya, daerah aliran sungai lainnya juga terdapat di Kabupaten Aceh Besar. Namun miris, puluhan tahun warga kerap kesulitan mendapat air bersih. Seperti yang terjadi di Desa Munasahmon. Air menjadi aspek utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun hanya ada sebuah sumur yang digunakan masyarakat untuk mendapat air bersih dengan cara menimba. Nah, sumur ini tadinya menjadi satu-satunya sumber air di Desa Munasahmon. Ini dalam banget ya, talinya aja panjang sekitar 15 meter ke bawah. Nah, sekarang sumurnya udah nggak digunakan lagi karena warga sini sudah mendapatkan bantuan yaitu sumur bor. Jadi sudah ada penampungan besar air di sana dan sudah ada pipa-pipa, jadi air itu sudah masuk ke dalam rumah. Tapi air di sini tetap masih ada, jernih banget. Bantuan datang dari Pertamina sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Tak jauh dari Desa Munasahmon, terdapat sebuah depot besar milik Pertamina, yakni terminal bahan bakar sebagai pemasok ke 38 SPBU di seluruh wilayah Krung Raya. Sebuah sumur bor dibangun pada tahun 2021 di Desa Munasahmon oleh Pertamina Patra Niaga. Kehadiran sumur bor kini mengaliri air bersih dengan pipa yang terpasang hingga ke dalam rumah warga. Sebagai fasilitas bersama, warga hanya perlu mengeluarkan iuran sebesar Rp10.000 setiap bulannya sebagai biaya perawatan. Kini, air bersih mudah dijangkau dan manfaatnya amat terasa. Warga tak lagi alami kesulitan ketika melakukan aktivitas sehari-hari, seperti mencuci pakaian dan mandi. Bahkan, air bersih mudah didapat dari keran yang terpasang di pinggir jalan. Lalu, air dibawa ke rumah warga sebagai persediaan. Meski begitu, Desa Munasahmon memiliki 4 dusun yang terdiri dari 437 kakak. Tentu sangat luas jangkauan wilayahnya. Pipa air tak dapat menunjang keseluruhan desa sebab sumur bor terletak di salah satu dusun saja, yakni Dusun Pelitan. Pak, ini ngambil air buat apa, Pak? Oh gitu, awas Pak, tumpah. Oh, ini nanti Bapak emang di rumah Bapak belum ada juga keran kayak gini? Oh belum, jadi Bapak ngambil airnya ke sini. Oh, saya boleh ikut nggak Pak nanti Bapak bawa pulang air ke rumah? Boleh ya, kita ambil air di jerigennya ya. Nah, jadi karena emang wilayah desanya besar, ini pipanya belum mencakupi keseluruhan gitu. Jadi Bapak ngambil air ke sini untuk dibawa ke rumahnya pakai jerigen besar seperti ini. Nah, kita ikut ke rumah Bapak sekarang. Jarak tempuh antar dusun tak begitu jauh, sehingga warga tidak merasa keberatan jika harus mengambil air bersih di lokasi sumur bor berada. Kondisi ini jauh lebih meringankan dibanding saat krisis air bersih yang berlangsung selama puluhan tahun. Dahulu, Munasahmon kerap alami kekeringan lahan karena kekurangan air. Hal ini tentu berdampak terhadap kehidupan para petani. Kekeringan disebabkan sumur tradisional yang ada, kedalamannya tak dapat mencakupi seluruh lahan. Jika dulu sumur tradisional kedalamannya hanya 15 meter, sumur bor yang kini digunakan kedalamannya mencapai 89 meter. Sumur bor dianggap sebagai cara alternatif guna mendapat sumber mata air dengan mudah.
Alhamdulillah 2021 bulan 11 kemarin terwujudlah satu sumur bor yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat mungkin untuk air bersih. Dari situlah sekarang masyarakat ambil airnya, baik mandi, cuci, bahkan ada sebagian yang minum, tapi harus dimasak dulu. Karena di Desa Menasamon ada 4 dusun, termasuk yang dusun kita berdiri ini dusun Pelita. Yang penduduknya di dusun Pelita sekitar 117. Saking luasnya sehingga mereka pakai beca ngambil air ke sini bawa jerigen. Ada juga pakai motor, kadang pribadi satu-satu nanti dia. Walaupun berulang mereka bahkan sampai malam kadang ada yang ngambil. 2 tahun berdiri, sumur bor yang telah dibangun Pertamina di Munasahmon ke depan akan melakukan pemanfaatan energi terbaru agar terbentuk Desa Energi Berdikari. Hal itu menjadi program yang diinisiasi Pertamina untuk menggerakkan ekonomi masyarakat melalui kemandirian energi. Jika kini sumur bor masih menggunakan listrik dari PLN sebagai satu-satunya sumber energi, maka untuk meringankan warga dari segala bentuk iuran, pihak Pertamina hendak menggagas solar panel sebagai sumber energi agar pengaktifan sumur bor lebih efektif. Apa yang menjadi kebutuhan dan warga tuh menyampaikan. Nah, di sini tuh Pak kesulitan air bersih. Jadi pada saat musim kemarau sudah pasti air sungainya surut. Kalaupun ada air itu juga terkadang sulit untuk digunakan sehari-hari. Jadi dari situlah kami mengajukan kepada Pertamina Pusat untuk kita mengadakan CSR atau program ya sebagai tanggung jawab sosial lingkungan kita terhadap masyarakat pengadaan air bersih ini. Rencana kedepannya kami akan mengusulkan agar desa ini menjadi desa berdikari. Di fasilitas air bersih yang ada kami sudah persiapkan dengan solar panel. Jadi mungkin existing ini masih menggunakan listrik PLN yang mana warga sudah secara mandiri mengadakan iuran untuk pengadaan listrik tersebut. Tetapi kita sudah menyiapkan sarana untuk pengadaan solar cell mandiri ya. Jadi di sana sudah terpasang. Mudah-mudahan solar panel itu bisa menghasilkan listrik yang cukup sehingga kedepannya nggak perlu lagi pakai PLN. Faktor penyebab kerusakan alam juga diakibatkan oleh pola perkebunan yang monokultur tersebut. Hal yang telah dilakoni di Desa Munasahmon, Kabupaten Aceh Besar diharapkan dapat menjadi inspirasi yang bisa diterapkan di wilayah Aceh lainnya. Meski tiap daerah diterpa kendala yang berbeda, tetapi garis besar yang dialami wilayah perkebunan di Tanah Serambi Mekah ini, krisis pengairan yang disebabkan oleh praktik budidaya tanaman yang mendominasi atau disebut monokultur. Hitungan Walhi itu mencapai 400.000 hektar itu yang dimiliki oleh pihak perusahaan. Kemudian dari total termasuk punya masyarakat itu mencapai 1,1 juta hektar lahan perkebunan yang umumnya itu komoditas monokultur yaitu perkebunan kelapa sawit. Dan Walhi menyimpulkan faktor penyebab kerusakan alam juga diakibatkan oleh pola perkebunan yang monokultur tersebut. Selain problematika lahan tandus dan kekeringan, persoalan hewan liar dari kawasan hutan kerap dirasakan warga, khususnya hampir di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Jaya. Beberapa jalan itu mengalami kerusakan parah, sehingga program kita di pemerintah Aceh Jaya adalah membangun interkoneksi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, termasuk di daerah Krung Ayun, Kecamatan Sampoin ini. Di sana juga ada CRU untuk rehabilitasi gajah-gajah liar yang mengalami kesulitan di hutan. Kami bersama dengan BKSDA Aceh, kemudian KPH, dan juga pemerintah Aceh Jaya sedang menyusun Comprehensive Action Plan untuk penanganan konflik negatif antara gajah dan manusia.